Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, para santriwati, kepada seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa mendapatkan afiat, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Yang tak kalah pentingnya adalah semoga kita senantiasa mendapatkan hati yang bersih seiring kita mempelajari ilmu yang akan kita jadikan referensi pada perjalanan hidup kita. Siapapun yang telah memiliki hati yang bersih, maka dia akan pasti memiliki pikiran yang positif. Dan siapapun yang memiliki pikiran yang positif, hidupnya akan berkualitas. Karena kesehatan itu salah satunya datang ketika kita selalu positif memandang apapun masalah yang kita jumpai dalam kehidupan. Makanya ada satu hadis yang sangat terkenal, tapi hadis ini memberikan saya insight yang baru-baru saja terakhir ini. Ada hadis yang terkenal yang sering kita dengarkan, ala inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat salahatil a'malu kullaha, fa idza fasadat fasadatil a'malu kullaha. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada kerak daging. Kerak daging. Kalau kerak daging ini baik, seluruhnya menjadi baik. Dan apabila kerak daging ini atau seonggok daging ini buruk, maka yang lainnya pun akan menjadi buruk. Ala wahya al-qalbu, sekerak daging itu adalah hati. Dulu saya memahami hadis ini adalah siapapun yang hatinya baik, maka amalnya, ibadahnya pun menjadi baik. Siapapun yang hatinya buruk, maka amal ibadahnya pun menjadi buruk. Hanya pada definisi ibadah yang dilahirkan dari hati yang baik ataupun buruk. Tapi ternyata setelah kita membaca lagi, memperluas referensi yang lebih luas, ternyata kita menjumpai hati yang baik itu bukan hanya mempengaruhi ibadah kita menjadi baik, tapi ternyata kualitas kehidupan kita sampai kesehatan kita pun akan menjadi baik kalau hati kita selalu dalam kondisi yang baik. Sebagaimana kalau hati kita buruk, maka bukan hanya ibadahnya yang memburuk, tetapi kualitas kesehatan kita pun menjadi buruk. Karena kita tahu betul kalau hati itu sudah baik, dia tidak punya dendam, dia tidak punya prasangka, dia tidak punya curiga, dia tidak punya sebuah kekuatan untuk mempersoalkan hal-hal yang kecil dan remeh. Dia tidak akan terus-menerus menikmati setiap permusuhan itu kalau hatinya bersih. Akhirnya auranya bersih, sehingga pikiran itu menjadi positif. Dan pikiran itu adalah pola pikir. Dan kalau pola pikirnya adalah positif, maka menjadi antibodi, imun dalam tubuhnya. Makanya betul kalau tubuh itu yang sehat itu apabila dia memiliki hati yang sehat. Sebaliknya, kalau hati itu buruk, maka bukan hanya berpengaruh kepada ibadahnya yang buruk. Tapi kalau hati manusia buruk, hati manusia itu sakit, naudzubillah min dzalik, maka bukan hanya ibadahnya yang memburuk, tetapi kesehatannya pun akan memburuk. Karena tanpa kita sadari, banyak di antara kita tidak mengerti. Banyak penyakit fisik itu salah satunya ditimbulkan karena berbagai macam pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Suudon, dendam yang kesumat, mempersoalkan hal yang kecil, overthinking, dan lain sebagainya. Itu biasanya diambil oleh pikiran kita ketika hati kita itu buruk. Nah, inilah yang menjadikan kita mengerti betul, memohon kepada Allah supaya kita selalu diberikan hati yang baik, hati yang berada pada kebeningannya, hati yang berada pada kesuciannya. Semoga kita mendapatkan hati apabila ada dendam, dendam ini tidak kesumat. Apabila ada prasangka, prasangka kita adalah prasangka yang baik. Kalau ada permusuhan, maka kita sikapi dengan sikap yang wajar sembari kita mengambil pelajaran. Dan kita tidak ada yang kita dapati pada kehidupan kita kecuali ridho. Siapapun yang telah menempatkan hatinya baik ketika dia positif memandang sesuatu, maka kualitas kesehatan pun akan lebih terjaga. Antibodi, imunnya pun akan lebih membaik daripada mereka yang senantiasa berpikir positif, berpikir negatif. Karena cermin dari hatinya yang buruk. Moga-moga seiring kita meminta kepada Allah afiat, kita meminta kepada Allah keberkahan, kita memohon kepada Allah semoga kita menjadi pemilik hati yang selalu dijaga oleh Allah, dikendalikan oleh Allah, dibolak-balikan oleh Allah di atas ketaatan. Taat ketika ada apapun masalah pada kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi harapan kita.
Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena syukur itu memberi makna pada apa yang kita miliki, memberi esensi pada apa yang kita peroleh. Banyak orang yang memiliki barang tetapi belum tentu dia bisa memiliki makna pada setiap barang yang dia jumpai. Ada orang yang punya mobil, mobil itu fungsinya harusnya adalah menunjang aktivitas dan menambah kebaikan. Tapi karena maknanya tidak dihadirkan, esensinya tidak dia pahami, akhirnya mobil itu hanya menjadi ajang untuk memamerkan dirinya dan jumawa serta sombong. Banyak orang yang memiliki rumah tetapi rumah itu kehilangan esensinya dan maknanya. Ketika kita tidak bersyukur bahwasanya semua itu merupakan bagian dari karunia, anugerah yang Allah turunkan dalam kehidupan kita. Inilah pentingnya kita di dalam bersyukur kepada Allah. Syukur itu memberikan makna pada barang yang kita miliki dan memberikan esensi pada apa yang telah kita peroleh. Sehingga ketika makna itu sudah kita dapatkan, menjadikan kita tidak perlu kecewa, tidak perlu cemas terhadap barang yang sudah kita miliki. Karena maknanya sudah dihargai, karena maknanya sudah kita dapatkan. Barang ini kita dapatkan di mana ratusan ribu orang mungkin belum mendapatkan barang itu. Barang ini kita dapatkan dari sisi Allah bukan karena kepandaian kita dan bukan karena kehebatan kita. Dan akhirnya orang kalau dia bersyukur, maka tidak ada yang negatif pada apapun yang dia peroleh kecuali apa yang karunia dia dapatkan menjadi kebaikan untuknya. Inilah yang menjadikan kita paham syukur itu ibarat tali yang mengikat kuda supaya tidak kabur dari tempatnya. Makanya tidak salah kalau Imam Ibnu Qayyim beliau berkata bahwasanya syukur itu disebut dengan hafid. Beliau menyebut orang yang bersyukur itu dengan panggilan hafid. Kenapa orang yang bersyukur beliau memberikan sifat keadaan disebut dengan hafid? Karena orang yang bersyukur itu dia menjaga karunia Allah, menjaga anugerah yang Allah berikan pada kehidupan mereka. Karena maknanya dia peroleh, esensinya dia dapatkan. Dan sesungguhnya karunia ini tidak akan pergi kemana-mana selama yang mendapatkan karunia itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau boleh saya sampaikan, ilustrasi syukur itu kayak tali yang mengekang kuda. Karena kuda itu mudah untuk kabur, pergi dari tempat dari sisi kita. Maka sesungguhnya syukur itu talinya supaya apapun yang sudah Allah anugerahkan, apapun yang sudah Allah karuniakan kepada kita, tidak pergi, tidak menguap, tidak kehilangan makna pada apa yang telah kita peroleh di sisi Allah. Dan inilah yang menjadi harapan. Kenapa kita harus senantiasa mengingatkan diri kita untuk bersyukur kepada Allah. Jangan hanya bersyukur pada yang banyak, tetapi bersyukurlah pada sesuatu yang sedikit, walaupun hanya seteguk air yang kita peroleh dan kita dapatkan. Karena orang yang tidak bisa bersyukur pada sesuatu yang sedikit, sulit baginya untuk bersyukur pada sesuatu yang banyak. Malam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Orang yang tidak bersyukur pada yang sedikit, sulit membayangkan dia mampu bersyukur yang banyak. Bersyukurlah dimulai dengan sesuatu yang sedikit, yang kita sering anggap itu biasa, tapi itu pun merupakan bagian dari karunia yang Allah berikan, dan hidup kita pun tidak lengkap tanpa kehadiran yang kecil itu melengkapi yang besar yang telah kita peroleh. Semoga senantiasa kita bersyukur, dan syukurnya kita bukanlah syukurnya orang kapitalis, bukan syukurnya kalangan materialisme yang baru bersyukur kalau sudah sesuai ekspektasi yang diinginkan oleh perasaan kita. Syukur itu tidak perlu menunggu ekspektasi kita terpenuhi. Syukur itu adalah kapanpun itu. Karena apapun yang kita peroleh pada karunia yang Allah berikan kepada kita, itu semuanya merupakan bagian yang datang dari Allah. Kepada Allah kita bersyukur dalam setiap urusan kehidupan kita. Seluruh para santri dan para santriwati yang semoga Allah rahmati. Salah satu di antara konsekuensi kita di dalam kita beriman, Allah terangkan di dalam surat Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din juhrufal qawli ghurura. Allah menyampaikan pada surat Al-An'am 112. Kami telah jadikan setiap para nabi dan orang-orang yang mengikuti para nabi
mereka pasti memiliki musuh, aduan, syayatinal insi wal jinni. Yang mana mereka itu saling membisikkan ya antara setan manusia dengan setan jin. Dan mereka melakukan berbagai macam upaya ketika mereka telah dinobatkan oleh Allah menjadi musuh bagi orang yang beriman. Ini Allah yang nerangkan, bukan kita. Allah sudah menerangkan setiap para nabi dan orang yang mengikuti para nabi dijadikan bagi mereka itu musuh. Musuhnya itu adalah setan dari kalangan jin dan kalangan manusia. Yang mana aktivitas yang mereka lakukan itu adalah yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Mereka saling membisikkan, mereka saling mewartakan antara satu dengan yang lainnya perkataan-perkataan yang indah supaya mempesona dan supaya memperosokkan kita kepada kebatilan yang mereka inginkan. Disinilah kita akhirnya mendapati bahwasanya perjalanan kita menuju kepada Allah, karena ini kan perjalanan kita menuju kepada Allah. Maka perjalanan kita menuju kepada Allah itu perjalanan yang selalu akan ada setan di sekitar kita, baik dalam bentuk manusia ataupun dalam bentuk jin, yang mereka terkadang tidak menggunakan fisik terlebih dahulu ketika memusuhi kita. Tapi justru mereka menggunakan framing, menggunakan narasi yang mereka buat supaya menjadikan setiap manusia ragu pada jalan yang dia tempuh ketika dia menuju kepada Allah. Makanya Allah mensifati pada surat Al-An'am 112, yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Mereka itu saling membisikkan antara satu setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Perkataan-perkataan yang indah mempesona. Tetapi sifat dari perkataan yang mempesona itu adalah menanamkan kebatilan supaya manusia tercerai-beraikan dari jalan Allah yang lurus. Itulah yang dilakukan setan. Marilah kita menjumpai bagaimana strateginya setan iblis. Ketika iblis menggoda Adam, ketika Adam masih berada di surga. Iblis tidak menggunakan kekuatan fisiknya. Iblis tidak menampar Adam dan tidak mengajak duel Adam. Iblis tidak mengajak Adam untuk tawuran. Tapi yang dilakukan oleh iblis itu adalah membuat bisikan, membuat sebuah narasi yang dia sampaikan kepada Adam bahwasanya buah yang diharamkan oleh Allah pada dasarnya adalah buah yang bisa menawarkan keabadian. Buah itulah yang menjadikan, narasi itulah yang menjadikan Nabi Adam terperosok kepada apa yang dibisikkan oleh bisikan setan melalui pikiran, masuk ke dalam hatinya, mengendap pada sanubarinya. Dan akhirnya iblis menganggap bahwasanya disitulah dia melihat bahwasanya buah yang diharamkan oleh Allah, yang Allah sudah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Allah sudah mengatakan jangan engkau dekati buah ini maka kamu akan menjadi orang yang zalim, karena kuatnya pikiran, bisikan, narasi, framing yang dilakukan oleh iblis menjadikan Adam akhirnya gagal. Beliau mengikuti bisikan iblis, memakan buah yang diharamkan oleh Allah, sampai kita mengetahui bagaimana beliau pun dan Hawa diturunkan dari surga. Dan itu melalui pikiran. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Inilah yang memahamkan kepada kita keimanan tidak akan sempurna keimanan kita sampai kita betul-betul paham strategi-strategi pemikiran yang dilakukan oleh setan. Ketika setan itu telah dinobatkan oleh Allah menjadi musuh bagi orang yang beriman. Berarti orang beriman secara sederhana, kita berada pada suasana pertandingan. Diberikan waktu oleh Allah dengan waktu ajal yang Allah berikan pada kehidupan kita, di mana kita tidak akan mungkin mendapatkan ridhonya Allah kecuali salah satunya mampu mengalahkan pikiran-pikiran dari bisikan setan yang datang mengalir deras dalam kehidupan kita setiap waktunya dan setiap saatnya. Karena aliran itu merupakan aliran yang paling lembut yang pernah ada. Hembusannya lebih daripada indahnya hembusan angin sepoi-sepoi di pinggir lautan, yang terkadang menjadikan manusia yang asalnya baik-baik saja, asalnya manusia itu sudah memiliki ketetapan dalam perkara-perkara yang dia niatkan, menjadi rusak berantakan hanya karena angin surga dalam tanda kutip yang ditiupkan oleh setan untuk merusak perjalanan manusia menuju kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita paham. Setan itu selalu memiliki 1001 strategi bagaimana merusak kehidupan manusia.
Saya akan sampaikan sebuah kisah nyata yang pernah diceritakan di dalam satu riwayat oleh Rasulullah. Sebelum kita masuk ke bukunya. Saya lupa apakah pernah saya sampaikan ataukah belum kisah nyata ini pada satu riwayat yang sahih. Ada seorang pemuda tinggal pada satu kampung. Pada kampung itu ternyata ada satu pohon angker. Pohon itu ditakutin oleh masyarakat dan akhirnya masyarakat banyak yang melakukan ritual pada pohon itu, meminta sesuatu pohon itu, dan akhirnya terjadilah ritual kesyirikan di pohon itu. Ketika berita gempar pada kampung tersebut, menjadikan akhirnya informasi tentang pohon yang disembah itu sampai ke telinga pemuda yang sholih. Maka tidak ada yang menggerakkan dia pada saat itu kecuali satu, bagaimana dia ingin menebang pohon tersebut. Lalu dia bangun dari tidurnya, lalu dia bangun dari tempat dia duduk, kemudian dia mulai bergerak. Dia ambil kapak dengan niatan untuk memotong pohon yang sudah dijadikan tempat untuk meminta-minta dari kalangan jin dan kalangan setan. Dia berjalan. Ketika dia berjalan menuju kepada pohon sakral itu, perhatikan, iblis melihat dari kejauhan dan tahu maksud dari pemuda ini adalah menebang pohon yang sudah berhasil dijadikan olehnya menjadi tempat kesyirikan untuk memuja, untuk meminta barang-barang kepada setan dan jin. Iblis tentunya tidak ridho ketika pemuda tersebut akan merusak tempat pemujaan manusia di dalam kesyirikan mereka kepada jin dan setan. Iblis datang dalam bentuk manusia, lalu menghadang pemuda tersebut. Lalu pemuda itu ditanya sama iblis, "Ilaina tadhab? Kemana kamu mau pergi?" Maka pemuda itu berkata, "Saya mau pergi ke pohon itu dan saya akan tebang supaya tidak lagi dijadikan tempat untuk meminta-minta kepada selain Allah." Iblis dalam wajah seorang pemuda berkata, "Jangan kamu teruskan langkah kakimu. Jangan kamu teruskan langkah kakimu. Aku tidak akan membiarkan kamu menuju ke pohon itu." Tapi pemuda tersebut lalu berkata, "Enggak, saya akan terus melangkah menuju kepada pohon itu." Maka pada saat itulah iblis dalam bentuk pemuda mengatakan, "Kalau memang itu tekadmu dan tidak bisa dihentikan, ya sudah kita duel. Duel, tawuran." Dalam sekejap iblis itu kalah. Maka pemuda itu menang. Ketika iblis itu kalah, maka iblis menghibah untuk dimaafkan dan untuk kemudian dimaafkan dan untuk dimaklumi. Lalu iblis itu berkata, "Mas, kalau bahasa percakapan kita, jangan diteruskan jalan ke pohon itu. Sudah, pulang saja. Aku kasih kompensasi. Kamu nanti setiap bangun tidur, kamu akan dapati 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar di balik bantal tempat kamu tidur. Dan itu aku janjikan setiap pagi. Tapi dengan kompensasi, kamu tidak jadi menebang pohon itu." Pemuda tadi yang asalnya datang karena Allah, ingin menebang pohon itu karena dijadikan tempat kesyirikan. Ketika melihat kompensasi yang disampaikan oleh iblis dalam bentuk pemuda, tergiur. Apa yang antum pahami? Iblis itu selalu memiliki strategi. Ketika satu strategi gagal, dia pindah kepada strategi yang lainnya. Nah, kita lanjutkan kisah ini. Rasulullah melanjutkan. Maka ketika dia akhirnya mendapatkan tawaran semacam itu, tentunya menggiurkan. Akhirnya dia sepakat, "Oke, Thayyib, aku terima tawaran yang kamu berikan kepadaku. Aku terima tawaran yang kamu berikan, tolong ya tepati janjimu. Bahwasanya kamu betul-betul memberikan beberapa uang dinar di belakang, di bawah bantalku ketika aku bangun tidur." "Siap, Mas, jangan khawatir." Baliklah pemuda tersebut dengan kapak yang dia sudah persiapkan tetapi urung dia kerjakan. Iblis itu kemudian balik dan dia merasa menang, ya. Maka pemuda tersebut balik ke rumahnya, melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Lalu ketika dia kemudian melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, maka setiap harinya dia menemukan beberapa dinar di belakang, di bawah bantal dia tidur. Terus sampai berhari-hari. Sampai berhari-hari tentunya pemuda itu sudah tidak lagi meributkan tentang pohon itu. Karena apa? Dia sudah mendapatkan dinar. Sampai pada satu pagi, dia ketika membuka bantal, dia kaget. Loh, dinarnya kok nggak ada?
Maka kemudian dia marah, dia ambil kapak lagi, dia berencana untuk menuju ke pohon yang dikeramatkan. Dalam perjalanan itu berjumpa kembali dengan pemuda yang merupakan perwujudan dari iblis. Pemuda itu berkata, kemana kamu pergi? Lah ini tukang pembohong, kata pemuda yang soleh tadi, kamu pembohong. Kamu janjikan kepadaku uang beberapa dinar yang aku temukan di bawah bantalku. Memang aku temukan beberapa hari, tapi hari ini, pagi ini tidak aku temukan. Kamu bohong, kamu dusta. Maka iblis dalam bentuk pemuda cuma ketawa. Terus kalau aku tidak lagi ngirim uang dinar itu, kamu mau apa? Ya berarti aku akan teruskan niatku untuk menebang pohon itu. Lalu pemuda yang merupakan wujud dari iblis berkata, tidak bisa. Kalau memang kamu masih bersikeras untuk menebang, maka kita duel. Maka pemuda tadi berkata, beberapa hari yang lalu aku duel, aku menang dengan mudah, apalagi saya mau duel lagi. Ya, disanggupin. Terjadilah duel kembali. Tetapi keadaan terbalik. Pemuda tadi akhirnya yang justru kalah. Ketika dia kalah sebelum kematiannya, dibunuh oleh kemudian iblis ini, maka kemudian pemuda tadi tanya, kenapa hari ini aku kalah dan beberapa hari yang lalu aku begitu mudah mengalahkan dirimu? Maka iblis dalam bentuk pemuda berkata, karena beberapa hari yang lalu kamu datang melewati jalan ini dan ingin pergi ke pohon itu, tidak ada yang menggerakkan langkah kakimu kecuali adalah Allah. Kamu ingin kembali supaya orang itu tidak melakukan kesyirikan. Dan ketika kamu melakukan satu hal, ketika diniatkan karena Allah, maka aku tidak berkutik. Tapi hari ini kamu datang melewati jalan ini, datangnya bukan karena Allah, tetapi karena uang, dinar, yang tidak kamu jumpai di bawah bantalmu di waktu pagi. Karena niatmu untuk dunia, maka aku gampang untuk mengalahkan dirimu. Itu disebut dalam sebuah riwayat, iblis yantasir, iblis menang. Tapi disitulah kita akhirnya menjumpai, itulah iblis. Bahwasanya mereka selalu memiliki strategi, mereka bermain pikiran, dan bagaimana mereka mengetahui celah-celah kosong yang dimiliki oleh setiap manusia. Inilah yang menjadikan kita memahami betul. Karena kita berada pada fase perjuangan yang sama, bagaimana kita mengalahkan bisikan setan yang terus mencoba untuk menggelincirkan kita dan mencerai-beraikan kita dari jalan kebenaran, maka mengalahkan itu harus dengan musuh. Mengalahkan itu harus dengan ilmu. Karena tidak mungkin kita mengalahkan apapun kecuali dengan ilmu. Bukankah klub sepak bola bisa mengalahkan klub rivalnya ketika dia punya referensi? Strategi apa yang dilakukan oleh musuh rivalnya? Dia punya referensi, akhirnya dia bisa mengalahkan musuhnya. Bukankah peperangan itu akan berada di atas angin satu pasukan kalau dia mengetahui strategi pasukan yang akan dilawan oleh mereka? Maka itu pula, karena kita ingin menjadi pemenang dalam sebuah pertandingan besar, pertandingan paling panjang dalam kehidupan manusia itu pertandingan melawan setan. Karena kita berada pada gelanggang dan arena yang sama, yaitu adalah melawan setan. Tentunya kita butuh referensi, kita butuh ilmu, supaya kita paham seluruh gerak-gerik yang dilakukan oleh setan dan iblis di dalam upaya mereka untuk mencabut kita dari jalan yang diridhoi oleh Allah. Jalan yang paling indah, jalan yang pernah dilewati oleh Nabi Ibrahim, jalan yang pernah dilewati oleh Nabi Musa, dan jalan yang pernah dilewati oleh Rasulullah. Dan kita tidak ingin tercerai-beraikan dari jalan yang sangat indah ini. Makanya syaratnya harus paham strategi setan, lika-liku yang dilakukan oleh mereka, dan itulah yang menjadi sebuah pembahasan kita. Sekarang kita membahas, kemarin kita sudah membahas panjang lebar bagaimana kita menjelaskan dalam pertemuan sebelumnya tentang bagaimana setan itu melestarikan kesyirikan. Dan bagaimana kesyirikan itu terkadang saking begitu gencarnya kesyirikan terjadi di sekitar kita, menjadikan seseorang kehilangan kepekaan terhadap kesyirikan itu. Karena setan tidak ada sebuah niatan. Karena setan tidak ada sebuah strategi yang besar kecuali adalah bagaimana setiap manusia mampu untuk keluar dari agama Allah dan mampu keluar dari konteks keimanan, mampu keluar dari keimanan sehingga menjadikan mereka terperosok kepada sebuah kesyirikan. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kita memahami, itulah yang menjadikan kita mengerti. Itu merupakan strategi
yang dilakukan oleh setan. Menarik kita dan mencerai-beraikan dari jalan Allah yang lurus. Kita akan mempelajari hari ini halaman ke-36. Salah satu di antara strateginya setan di dalam menyesatkan manusia adalah penyesatan yang dilakukan oleh setan adalah penyesatan yang dilakukan secara bertahap, bertingkat, dengan proses panjang yang dilewati oleh mereka dengan kesabaran. Jadi kalau setan itu ingin menjebak manusia di dalam perjalanan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, setan itu bukan makhluk yang mereka itu terburu-buru di dalam menyesatkan manusia, tidak. Setan itu memiliki tahapan, setan memiliki tingkatan, dan setan itu menikmati proses di dalam menyesatkan kehidupan manusia. Karena kesabaran itu dimiliki setan di dalam upaya untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Ya kan? Makanya betul ya kata Ibnu Jauzi, orang yang sabar itu ada 4. Ada yang taat, dia sabar. Ini tingkatan paling tinggi. Ada orang yang taat, tetapi dia tidak sabar. Ada nggak kita dapetin ada orang yang taat, tapi marah-marah gitu dalam perkara-perkara kecil dan remeh. Ada yang ketiga, yaitu adalah orang yang tidak taat sabar. Orang yang tidak taat sabar kan banyak. Maling itu tidak taat, tapi sabar. Berapa banyak maling itu sabar? Muter-muter ke objek yang akan dia satronin gitu. Anak buahnya sudah mulai pusing karena kebanyakan muter dan observasi. Kapan kita mas malingnya? Maka ketua malingnya berkata, nanti sabar. Kita nunggu momen yang tepat untuk maling. Nah, itu sabar. Berarti tidak taat, sabar. Ada yang keempat kata Ibnu Jauzi, yaitu adalah orang yang tidak taat dan tidak sabar. Itu yang paling buruk. Yang menarik adalah yang ketiga. Bahwasanya ternyata kita menjumpai manusia dalam pusaran kesabaran. Ada yang mereka itu melakukan dosa tapi sabar. Sebagaimana malingnya sabar, sebagaimana maling yang sabar, sebagaimana germo ketika dia ingin untuk menarik perempuan supaya menjadi anak buahnya, lalu supaya menarik orang jadi pelanggannya, maka dia lakukan dengan sabar. Bukankah pula kita jumpai penjual narkoba, mereka menjual narkobanya dengan sabar, asalnya diberi kasih uang permen narkoba gratis, kemudian yang kedua gratis, mulailah masuk pelan-pelan. Semuanya dilakukan dengan kesabaran. Tetapi dengan kesabaran itulah ujung dari kesabaran yang mereka berikan, ujungnya adalah merusak kebenaran yang ada pada mereka yang dibelit dengan bisikan mereka. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham. Inilah yang kemudian kita pahamkan bahwasanya hari ini kita dihadapkan pada suasana kebatilan yang sudah mencengkram kehidupan kita. Ibarat kata sudah 4 arah mata angin dicengkram kebatilan kita dari segala penjuru. Jangan kita lihat hari ini adalah akumulasi dari perjalanan panjang kebatilan yang sudah ditanamkan puluhan tahun yang lalu secara pelan-pelan, dan mungkin klimaksnya adalah hari ini. Dan apa yang menjadi kebatilan hari ini itu juga merupakan bagian dari proses yang panjang sampai nanti munculnya Dajjal. Karena apa? Setan itu mengumpulkan proses. Iblis itu mengumpulkan proses, kata Imam Ibnu Qayyim. Ya, makanya itulah yang kemudian kita harus paham. Makanya kalau bukan betul-betul rahmat Allah yang Allah turunkan pada kehidupan kita, sulit sekali rasanya kita itu menghadapi gelombang kebatilan yang memang direncanakan secara detail oleh setan dari kalangan jin, memberikan informasi kepada setan dari kalangan manusia dengan pikiran-pikiran yang mereka adopsi dari orang yang salah, dan akhirnya berubahlah proses-proses kebatilan itu mencapai puncak dan klimaksnya ketika setan adalah makhluk yang selalu bersabar. Makanya sekali lagi ya, apa yang kita lihat hari ini itu merupakan bagian dari proses perjalanan panjang. Bagaimana setan itu terus menanamkan kebatilan sedikit demi sedikit sampai akhirnya kebatilan itu bisa diterima. Makanya tidak salah kalau seorang Hitler, kalau tidak salah dia berkata, kalau saya salah tolong diingatkan. Hitler pernah berkata, tanamkanlah yang salah terus-menerus. Tanamkanlah yang salah terus-menerus. Maka satu waktu yang dipandang salah akan dipandang benar karena terusnya perkara itu ditanamkan.
Dan itu memang betul nyata adanya. Dan itu sesuai dengan strategi yang dimiliki oleh setan. Makanya kita lihat kan, hari ini fenomena perempuan yang dizinai begitu banyak. Perempuan, laki-laki yang banyak berzina. Itu prosesnya bukan dilihat hari ini dengan fenomena gunung es yang nampak tidak menggambarkan bagaimana ngerinya di bawah. Tapi prosesnya panjang. Dari mungkin tahun 80-90-an sudah mulai dimasukkan berbagai macam tayangan yang selalu mengarah kepada seksual, tetapi atas nama seni. Kemudian kita disuruh untuk memaklumi kalau ada orang yang berkata lantang bahwasanya ini tidak baik untuk pendidikan karakter anak-anak bangsa, kemudian ditentang, dikatakan kemudian radikal dan lain sebagainya, sampai mulai redup orang yang berbicara. Lalu ditanamkan dengan berbagai macam pacaran yang ditanamkan di televisi. Yang pacaran bukan hanya anak kuliah, tapi ditarik sampai anak SMP, dibuatkan program sinetron bagaimana bisa pacaran. Lalu kita disuruh memaklumi kalau anak SMP pacaran gitu di televisi. Yang asalnya masih tabu di masyarakat, tapi sudah mulai terbiasa di televisi. Terus itu. Sampai klimaknya hari ini. Karena kita paham. Kebatilan hari ini merupakan akumulasi dari kebatilan yang ditanam. Mungkin 20-30 tahun ke belakang. Tanpa kita sadari sudah mengkristal. Sebagaimana yang kita jumpai pada kesempatan hari ini. Sebagaimana kebatilan hari ini, itu juga merupakan bagian dari proses panjang dari sebuah kebatilan yang akan mencapai puncaknya dengan munculnya Dajjal. Dan itu merupakan salah satu hal mengerikan yang kita jumpai dalam sebuah gelanggang keimanan ketika kita berhadapan dengan musuh keimanan yang bernama setan, di mana setan itu selalu bertahap dalam proses mereka menanamkan kebatilan. Jadi mereka itu prosesnya sabar terus. Dan itu yang kemudian kita harus paham. Makanya kita jumpai dalam buku kita mendapatkan bahwasanya Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Katsir di halaman 37 menyebutkan ketika disebutkan surat Al-Hasyr ayat 16 dan 17. Mari kita baca. Kama salis syaiton id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana akibatuhuma annahuma finnari khalidina fiha wa dzalika jazaa'ud dzalimin. Bujukan orang munafik itu seperti bujukan setan. Ketika dia berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Kepada Allah itu kufur aja. Itulah bisikan setan setiap hari, setiap waktunya itu supaya kita kufur. Maka tak kala manusia itu telah kafir, maka setan itu berlepas diri dan mengatakan kepada manusia yang telah kufur, sesungguhnya aku takut kepada Allah yang menguasai alam semesta. Maka kesudahan bagi keduanya, yaitu manusia yang telah kufur ketika mengikuti bisikan setan dan setan itu sendiri, maka kesudahan keduanya adalah sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang yang berbuat kezaliman. Itulah balasan bagi orang yang berbuat kezaliman. Yang menarik adalah ketika menerangkan tentang ini, Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Katsir menerangkan ayat tersebut turun kepada seorang ahli ibadah dari kalangan Yahudi, dari kalangan Bani Israel yang bernama Barsisha. Ada seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel, namanya Barsisha. Sebagian riwayat mengatakan Barsis. Maka dia ahli ibadah yang tinggal di sebuah sinagog untuk menyembah Allah. Ya. Maka dia menyembah kepada Allah terus setiap waktunya dan setiap saatnya. Ya. Dan hampir-hampir setan itu berputus asa untuk menghadapi Barsis ini. Karena apa? Keuletan, ketekunan, keistiqomahan Barsis di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu hal yang penting untuk kita lihat. Ibadahnya melebihi ilmunya. Inilah bahayanya. Makanya ilmu dan ibadah itu harus selalu beriringan. Orang kalau ibadahnya kencang, ilmunya enggak kencang, bisa jadi akan terperosok kepada kerusakan. Maka pada satu hari datanglah beberapa orang dari Bani Israel yang mereka akan berjihad. Lalu mereka memiliki anak, mereka memiliki apa? Mereka memiliki adik ya saudari perempuan yang tinggal di sebelah, yang bersama mereka, dan mereka bingung di mana kemudian mereka akan menitipkan adik mereka ketika mereka akan berjihad.
Maka mereka musyawarah, mereka rapat. Dan tidak mereka menemukan sebuah nama kecuali nama Barsis yang paling terdepan. Karena kesolihannya, ketaatannya, ibadahnya, bagaimana dia beribadah di sinagog setiap waktunya. Yang menjadikan beberapa laki-laki dari Bani Israel itu memantapkan pilihan bahwasanya putri mereka paling layak dititipkan kepada Barsis dengan konsep, dengan barometer keimanan yang luar biasa. Maka kemudian akhirnya Barsis yang asalnya kemudian menolak dan menolak, akhirnya kemudian Barsis ini kemudian menerima dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah bagaimana kemudian dia di atas, kemudian perempuan itu di bawah. Lalu kemudian dia kalau mengirimkan makanan, maka kemudian Barsis itu membawa makanan itu ke bawah, diambil sama perempuan itu. Sampai kemudian beberapa saat, lalu akhirnya setan itu membiarkan bahwasanya dia menjaga dirinya. Sampai pada satu waktu, setan membisikkan kembali kepada Barsisa, bahwa kamu sapa, kan dia perempuan yang berada pada jaminanmu, maka sapalah, mungkin dia kesepian. Akhirnya diketok pintunya, akhirnya disapa. Dari sapaan, setan membiarkan beberapa saat, kemudian datang lagi kepada Barsisa, lalu mengatakan, cobalah kamu ngobrol dengan perempuan itu. Akhirnya dia ngobrol, terus pelan-pelan banget. Sampai akhirnya terjadilah perzinahan. Setelah terjadinya perzinahan, apakah kemudian setan berhenti? Tidak, setan tidak berhenti. Setan tidak berhenti untuk menancapkan kuku-kukunya ketika sudah mendapati Barsis yang asalnya ahli ibadah, tekun di dalam sinagog, menyembah kepada Allah sebelum datangnya Rasulullah ini. Maka kemudian yang asalnya tekun dia beribadah, setelah dia berzina, apakah setan langsung selesai dengan apa yang mereka lakukan? Tidak. Setan kemudian membisikkan kembali kepada Barsis. Kamu sudah bunuh, sudah sembunyikan di salah satu di antara rumahmu. Maka digalilah sebuah lubang, ditanam, dikubur perempuan tersebut. Maka setelah kemudian dia perempuan tersebut ditanam, dikubur, lalu datanglah ke saudara-saudara mereka, kakak-kakak mereka yang datang untuk menjemput adik mereka. Barsis kemudian dibisiki lagi oleh setan, bohong, katakan adik kalian itu kabur. Lalu Barsisa mengatakan, adik kalian kabur, tidak kuat tinggal di sini. Tiga pemuda tersebut akhirnya mempercayai karena mereka tidak pernah mendapatkan track recordnya seorang Barsis kecuali adalah kebaikan. Pulang mereka berencana untuk mencari ke seluruh penjuru negeri, mencari keberadaan adik mereka. Ketika mereka tidur, setan berpindah dari Barsisa, dia pindah kepada pemuda-pemuda dari Bani Israel. Lalu kemudian setan berkata, adik kalian tidak kabur. Adik kalian itu kemudian masih ada, dibunuh, ditempatkan dan dikubur di salah satu pojok ruangan rumahnya. Maka galilah salah satu pojok ruangan ke rumahnya ketika Barsisa itu pergi. Maka laki-laki ini, tiga pemuda ini yang asalnya mereka tidak terlalu memperdulikan mimpinya, sampai beberapa kali mereka mimpi yang sama dan akhirnya mereka mulai penasaran. Mereka mengendap-endap. Ketika Barsisa pergi, mereka masuk ke dalam rumahnya, dalam sinagog itu, maka mereka gali sebuah tempat yang mereka jumpai di dalam mimpi yang sebenarnya itu merupakan pemberitahuan dan bocoran dari setan. Digali dan ternyata memang betul ada jasad adik mereka. Marahlah beliau dan marahlah orang-orang yang kemudian ada di kampung tersebut. Disyaratlah Barsisa, dipukuli, disiksa. Sampai akhirnya ketika dia berada pada rasa sakit yang begitu tiada terperi, pada saat itu setan datang kembali. Memberikan satu bisikan. Sudah, kufurlah kamu. Nanti aku bebaskan kamu dari semua rasa sakit yang kamu jumpai dan kamu dapatkan. Pada saat itulah Barsisa berkata, aku kufur kepada Allah. Pada saat itulah ajalnya datang dan dia meninggal dunia. Dalam kondisi murtad ketika kufur kepada Allah. Apa pelajaran yang kita jumpai? Inilah betapa dosa itu dirangkai pada satu kerikil yang berubah menjadi gunung kemaksiatan. Zina bermula dari rasa pesona ketika dibungkus dengan rasa suka.
dirangkai dalam sebuah tindakan untuk berjumpa. Perjumpaan terjalin, lalu mengalirlah pembicaraan. Pembicaraan itu dirangkai dengan keindahan yang ditiupkan oleh setan menjadi sebuah keterpesonaan hati. Dibuatlah, terjadilah apa yang terjadi perzinahan. Dan itu selalu bermula dari sesuatu yang ringan. Inilah yang menjadikan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Ketika kita menjumpai tentang apa yang kita dapatkan pada riwayat ini, menunjukkan kepada kita bahwasanya betul-betul selembut itulah dan sesabar itulah setan di dalam menggiring setiap kesesatan dan setiap kebatilan pada konteks kehidupan manusia. Dan hanya orang beriman yang memiliki basirah, hanya orang yang beriman yang memiliki cara pandang yang begitu jauh sampai dia mampu melihat bahwasanya ini merupakan bagian dari strategi setan. Makanya kehidupan kita ini butuh orang-orang yang betul-betul solih dan taat kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa sensitif terhadap kerusakan yang ditimbulkan setan itu kecuali orang yang berilmu, kecuali para ulama yang hanif di dalam kehidupan mereka. Ya, makanya kalau kehidupan kita dan masyarakat kita kok tidak ada lagi ulama, mengkhawatirkan itu. Makanya betul, Allah itu kalau sudah ingin untuk menimpakan keburukan kepada satu kaum, dimatikan ulamanya satu persatu. Kenapa? Karena ulama ketika dimatikan, satu, tidak ada lagi yang memberikan petunjuk kecuali orang yang bodoh. Yang kedua, salah satunya apa? Kalau ulamanya sudah dimatikan, tidak ada lagi yang sensitif terhadap semua strategi yang dipakai oleh setan ketika mengingin untuk menghancurkan kehidupan manusia. Karena yang sensitif dan paham tentang semua alur yang dibuat oleh setan itu siapa? Hanya orang yang takut kepada Allah yang paling tahu bagaimana setiap anak tangga yang dibangun oleh setan dalam proses yang panjang. Ya, makanya Masya Allah, inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya betul-betul menyadari apa yang kita harus lakukan, Ustaz. Memahami strateginya setan yang luar biasa. Bagaimana kesabaran mereka, menikmati prosesnya mereka dalam setiap apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan. Maka kemudian ini memberikan kepada kita banyak insight. Yang pertama, jadilah orang yang sabar dalam ketaatan. Ketika kamu menjumpai setan itu aja sabar dalam kebatilan. Sabarlah di dalam jalan dakwah. Sebagaimana sabarnya setan di dalam jalan kemungkaran ketika ingin untuk mencabut manusia dari jalan kebenaran. Kalaulah setan aja mampu bersabar dalam prosesnya dan mampu menikmati proses dalam setiap kebatilan yang mereka canangkan dan mereka bisikkan pada kehidupan manusia. Loh, orang itu ketika di atas jalan ketaatan itu harusnya malu kalau di dalam jalan ketaatan itu dia tidak sabar. Hanya masalah sepele, hanya masalah remeh, hanya masalah prasangka, hanya masalah dunia kemudian menjadikan dia lupa terhadap tujuan perjalanan kehidupan dia di dalam ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menghadapi betapa sabarnya setan di dalam membangun ini, maka berlindunglah kepada pemilik setan yang mampu menaklukkan setan. Siapa? Allah. Mintalah perlindungan dari khutuwatis syaitan. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah dari langkah-langkah yang kemudian dimiliki oleh setan dalam langkah-langkah yang panjang. Yang terkadang kita terlalu bodoh untuk mengenali apakah ini langkah setan ataukah tidak. Karena saking bodohnya kita tidak tahu. Sampai Allah yang menolong kita kalau kita berdoa. Kan begitu kan? Berapa banyak yang lembut, kadang-kadang asalnya biasa ngobrol, lama-lama kemana-mana. Tanpa mereka sadari ketika mereka sudah tenggelam dalam obrolan, mereka sudah membuka 3-4 pintu yang merupakan angin-angin setan yang kuat untuk kemudian menerjang kehidupan mereka. Mintalah tolong sama Allah. Cara yang paling gampang kalau menghadapi anjing yang kita temukan di tengah jalan, jangan dilawan anjingnya. Udah panggil aja pemiliknya, Mas, anjingnya ini loh, tolong dimasukkan ke halaman. Lebih gampang. Maka itu kata Imam Ibnu Qayyim, menghadapi setan itu terkadang simpel, yaitu ketika kamu berlindung kepada zat yang memiliki semua keburukan makhluknya. Makanya ada satu doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq.
Makanya ada doakan yang dipanjatkan oleh Nabi yang patut kita renungkan. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan makhluk yang tercipta. Salah satu makhluk yang tercipta itu syaitan. Ya, karena menghadapi ini Masya Allah ya. Saya tadi bayangkan ya, kebatilan hari ini merupakan perpanjangan dari kebatilan yang dipasang 30 tahun lalu. Klimaksnya hari ini. Ya, apa yang menjadi hari ini juga merupakan bagian dari perjalanan tabungan untuk kebatilan klimaks untuk di masa mendatang menyambut datangnya Dajjal. Maka mintalah perlindungan sama Allah. Karena orang yang berlindung kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya, dia akan mendapati Allah adalah zat yang tidak pernah menyia-nyiakan dan tidak pernah mengecewakan permintaan dari hambanya. Yang kedua. Yang ketiga. Ya, belajarlah dari kisah basis. Ilmu itu yang akan menjelaskan berbagai macam makarnya setan. Makanya tadi kita menjumpai dalam satu riwayat yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir. Mari kita baca. Ada satu paragraf yang bagus banget. Ya. Di halaman 37. Bagi yang memiliki buku PDF-nya dilihat. Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir menyebutkan ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang bernama Barsisha atau Barsis. Dia seorang ahli ibadah yang tinggal di sinagog. Hanya saja semangat ibadahnya itu melampaui kemampuan ilmunya. Karena disinilah kita apa? Berarti ilmulah yang akan membangun basirah. Jadi ketika kita beribadah doang tapi tidak punya niatan untuk belajar, untuk fokus, konsentrasi belajar, hanya beribadah tok. Keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang beribadah, itu keutamaannya tidak bisa disamakan. Kan sudah sering saya sampaikan berulang-ulang. Kematian orang yang berilmu itu lebih disenangi oleh setan daripada kematian 1000 ahli ibadah. Kadang-kadang banyak di antara kita ibadahnya bagus, tapi semangat keilmuannya itu tidak diiringi. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi orang yang mudah dipatahkan setiap apa yang dia lakukan ketika setan datang. Dengan berbagai macam hal yang tampaknya manis seakan-akan itu dari surga. Padahal itu bagian dari neraka. Dan itu tidak bisa ketahuan kecuali dengan ilmu. Makanya ilmu terstruktur, ngaji. Makanya saya selalu sampaikan kepada tim, saatnya mengentaskan umat dari kebodohan dan mereka menikmati ilmu terstruktur, tersistematik. Itu cita-cita saya. Jadi belajarnya tidak boleh puzzle-puzzle, potongan-potongan, terus tidak bisa kayak gitu. Karena yang kita hadapi itu strateginya setan yang sudah luar biasa. Mereka itu terus melakukannya setiap waktu. Mereka try and error. Dan ketika mereka mendapatkan kegagalan, mereka perbaiki teori itu ke depannya. Dan itu tidak bisa dilewati kecuali dengan ilmu. Belajarlah dari Barsisha. Dia ibadahnya melebihi jauh daripada ilmunya. Akhirnya dia mudah untuk ditaklukkan oleh setan. Orang yang berilmu diiringi ibadahnya. Terciptalah basirah. Terciptalah basirah pada dirinya. Dia tahu ini benar, ini salah. Ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Dia tahu kapan bicara, kapan tidak perlu bicara. Dia tahu kapan bicara, kapan sesuai dengan kondisi untuk tidak bicara. Kapan menghadapi sesuatu, itu dia mengerti ketika memahami basicnya ilmu. Karena orangnya ahli ibadah doang, tapi tidak punya ilmu. Kesesatan yang dia bisa peroleh jauh lebih besar daripada dia berilmu dan beribadah. Inilah yang kita pelajari hari ini. Kita belajar dari seorang yang mati dalam kondisi murtad, walaupun dia dulunya secara histori adalah orang yang sangat beribadah kepada Allah, Barsisha. Sebagian riwayat mengatakan, kenapa Barsisha sampai kemudian dia bisa menjadi murtad, Ustaz? Sebagian riwayat mengatakan karena Barsisha sombong di dalam ibadahnya kepada Allah. Sampai akhirnya dia mendapatkan apa yang dia peroleh. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kemudian menjadikan kita memahami. Setan itu luar biasa. Penyesatannya luar biasa. Hanya kepada Allah kita menggantungkan harapan dan pertolongan serta perlindungan.